Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pangkat 3 dan akar pangkat 3. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat 3 dan juga akar pangkat 3. Nah, sebelum saya bahas soal-soal yang akan saya bahas, langkah lebih baiknya kita pahami dulu apa itu pangkat 3 dan juga akar pangkat 3. Nah, pangkat 3 itu sendiri adalah suatu bilangan perkalian di mana perkalian ini berulang sebanyak 3 kali dan menghasilkan bilangan kubik. Contohnya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini adalah 4 dikali 4 dikali 4 ya. Bukan 4 kali 3, tapi 4-nya itu berulang kali sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Begitu juga dengan 6 pangkat 3, yaitu 6 kali 6 kali 6, hasilnya adalah 216. Nah, di mana hasil-hasil tersebut, baik 64 dan 216 itu merupakan bilangan kubik ya. Nah, untuk akar pangkat 3 sendiri, itu merupakan kebalikan dari pangkat 3, yang mana menghasilkan bilangan asli. Nah, contohnya, akar pangkat 3, akar 3 dari 216. Nah, 216 sendiri tadi hasil apa? Merupakan hasil dari 6 pangkat 3 ya. Berarti 216 ini akarnya ya, akar dari 216 ini adalah 6. Ya, jadi 6 ini merupakan bilangan asli dari perpangkatan 3 216 ya. Jadi akar 3 dari 216 itu adalah 6. Jadi kebalikan dari pangkat 3 ya, kalau akar pangkat 3. Nah, sebelum bahas soal ya, di sini ada daftar bilangan pangkat 3 1 sampai dengan 10. Nah, daftar bilangan pangkat 3 ini akan berguna ketika nanti kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan akar pangkat 3, yang berkaitan akar pangkat 3. Sebisa mungkin kalian hafalkan minimal ya, kalian hafalkan 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 ya, agar memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Nah, jika kalian perhatikan dari daftar pangkat 3 1 sampai 10 ini ya, di mana 1 pangkat 3 hasilnya itu 1, kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 8, sampai 10 pangkat 3 itu hasilnya 1000. Nah, hasil-hasil tersebut ya, dari 1, 8, 24, 27, 64, 125, sampai angka 1000, hasil-hasil tersebut merupakan bilangan kubik ya, merupakan bilangan kubik. Ini saya hanya mencantumkan hasil dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 saja ya. Untuk selebihnya kalian bisa cari sendiri ya dengan hitungan kalian, atau bisa juga cari di Google ya, banyak ya pangkat 3 di atas 1000. Nah, seandainya ada contoh soal bilangan kubik antara 64 dan 512. Bilangan kubik ya, berarti sudah merupakan hasil dari perkalian ya. Nah, kalian bisa lihat daftar hasil pangkat 3 ya, bilangan kubik antara 64 dan 512 itu ada angka 125, 216 dan 343. Maka hasilnya adalah 125, 216 dan 343 bilangan kubik antara 64 dan 512. Nah, kalau misalkan pertanyaannya bilangan kubik antara 1331 dan 3375. Nah, ini kalian perhatikan di sini daftar tabelnya hanya sampai 1000 ya. Artinya bilangan kubik 1331 berarti perkalian pangkat 3-nya itu di atas 10 ya. Berarti bisa 11 pangkat 3, 12 pangkat 3 atau di atasnya ya. Ini bisa kalian cari sendiri hasil bilangan kubik antara 1331 dan 3375. Kalau misalkan bilangan kubiknya masih ratusan, mungkin kalian masih bisa melihat daftar tabelnya. Tapi kalau sudah di atas 1000, nah itu kalian cari sendiri ya, mungkin bisa 11 pangkat 3 dan seterusnya.
Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas soal-soal yang berkaitan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Soal pertama adalah hasil dari 13 pangkat 3 adalah, nah tentunya kita sudah tahu ya di awal penjelasan tadi bahwa 13 pangkat 3 itu bukan 13 kali 3, tapi 13 dikali 13 dikali 13 ya. 13 dikali 13. Nah, kalian lakukan saja kalau misalkan tidak hafal perkalian 13 kali 13, kalian lakukan saja perkalian ke bawah ya. 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 1 kali 3 3, 1 kali 1 1. Nah, seperti biasa dijumlah ya, hasilnya 169, 13 kali 13. Kemudian dikalikan lagi ya, 13 ya, 169 dikali 13. Seperti biasa perkaliannya ya, 3 kali 9 27, simpan 2. 3 kali 6 18 tambah 2 20, simpan 2. Kemudian 3 kali 1 3 tambah 2 5, berarti 507. Kemudian kita kalikan angka satunya, 1 kali 9 9, 1 kali 6 6, 1 kali 1 1. Nah, dijumlah maka hasil dari perkalian 169 dikali 13 adalah 2197. Maka hasil dari 13 pangkat 3 adalah 2197. Kemudian hasil dari 8 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Nah, di sini kita hasilkan dulu 8 pangkat 3 itu berapa dan 5 pangkat 3 itu berapa, baru kita kerjakan operasi hitungnya ya, operasi pengurangannya. 8 pangkat 3 tadi kalau kita ingat di tabel ya, kita lihat di tabel itu hasilnya adalah 512 dikurang 5 pangkat 3 itu 125, berarti dikurang 125. Berarti 512 dikurang 125 hasilnya adalah 387. Contoh berikutnya, contoh nomor 3, hasil dari 15 dikurang 6 dalam kurung pangkat 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini berbeda dengan soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 itu kita hasilkan dulu pangkat 3-nya, baru dilanjutkan dengan operasi hitungnya ya. Operasi hitungnya kan pengurangan, berarti dilanjutkan dengan operasi hitungnya. Kalau nomor 3 ini kita hitung dulu operasi hitungnya ya, yaitu pengurangan 15 kurang 6 itu hasilnya 9, baru kita pangkatkan 3. 9 pangkat 3 adalah 729. Jadi kalian lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal, bentuk soalnya ya, untuk nomor 2 dan nomor 3. Soal berikutnya nomor 4, 9 pangkat 3 ditambah 12 pangkat 3. Nah, ini sama ya, nomor 4 ini sama seperti nomor 2 tadi ya. Kita hasilkan dulu 9 pangkat 3 dengan 12 pangkat 3-nya ya. Jangan kalian tambahkan dulu, tapi dihasilkan dulu perpangkatannya. 9 pangkat 3 itu hasilnya 729 ditambah 12 pangkat 3. Nah, kalau misalkan kalian belum hafal 12 pangkat 3 itu berapa ya, kalian cari dengan perkalian seperti biasa ya, 12 kali 12. Nah, 12 kali 12 itu hasilnya 144 ya. Nah, kemudian kalian kalikan lagi dengan 12. 144 dikali 12 itu hasilnya seperti biasa ya, perkalian seperti biasa bersusun ke bawah, kemudian dijumlah maka menghasilkan 1728. Jadi 12 pangkat 3 itu adalah 1728. Nah, ini sebenarnya penting untuk pangkat 3 ini, perpangkatan 3 ini kalian juga harus hafal dengan perpangkatan 2 ya, bilangan pangkat 2. Jadi untuk mempermudah kalian dalam perhitungan selanjutnya ya, seperti 9 pangkat 2 itu kan 81, tinggal kalian kalikan dengan 9 selanjutnya. Tapi ya harus hafal ya, minimal dari 1 sampai 10 baik pangkat 2 maupun pangkat 3. Jadi agar mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kita hasilkan 9 pangkat 3 dan 12 pangkat 3, kemudian kita jumlahkan ya, 729 ditambah 1728 ya. Pertambahan seperti biasa, penjumlahan disusun dengan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Nah, ini dijumlah 9 tambah 8 17, kemudian ditambah 1 tambah 2 tambah 2 5, 7 tambah 7 14, kita simpan 1, kemudian 1 tambah 1 2, hasilnya adalah 2457.
Untuk soal nomor 5, 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Nah, untuk perkalian bisa kalian hasilkan dulu perpangkatannya, tapi mungkin akan terlalu banyak kalian melakukan perkalian. Jadi khusus perkalian dan juga pembagian ya, nanti bisa seperti yang kalian lihat pada layar kalian. 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3 ini kita ubah menjadi 5 dikali 6 dalam kurung kemudian pangkat 3 ya, seperti itu. Ini khusus untuk perkalian dan pembagian ya, ingat, khusus perkalian dan pembagian. Untuk pengurangan dan juga penjumlahan tidak seperti perkalian dan pembagian ya. Jadi 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3 itu bisa kalian ubah menjadi soalnya 5 dikali 6 dalam kurung pangkat 3. Jadi kita kerjakan dulu 5 kali 6 nya ya, baru kita pangkatkan 3. Jadi 30 baru pangkat 3. Jadi 30 pangkat 3. 30 pangkat 3 itu 30 kali 30 kali 30. Nah, untuk perkalian yang ada 0 di belakangnya ini lebih mudah ya. Jadi kalian kalikan saja bilangan yang di depan itu. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 3 27. Berarti tinggal kalian tambahkan banyaknya 0 yang akan kita kalikan, itu kan ada 3 ya. 1 2 3 berarti tambahkan 3. Jadi hasilnya adalah 27.000. Jadi sama saja jika kalian menghasilkan terlebih dahulu 5 pangkat 3 yaitu 125 dikali 6 pangkat 3 itu 216. Jika kalian kalikan 125 dengan 216 itu hasilnya sama, dengan hasilnya itu 27.000. Jadi khusus untuk perkalian pangkat 3 dan juga pembagian pangkat 3 kalian kerjakan saja seperti yang kalian lihat di layar, yaitu kalikan dulu bilangannya baru dipangkatkan ya, seperti itu. Hasilnya adalah 27.000. Untuk soal berikutnya, soal nomor 6 itu 74.088 ya, akar 3 74.088. Nah, ini ada dua cara ya. Saya akan memakai cara pertama dulu. Sebenarnya ada cara pound faktor ya, tapi untuk pound faktor sendiri mungkin agak panjang ya, atau bisa juga pakai cara sengkedan ya. Di sini saya akan menggunakan pakai cara sengkedan seperti cara di akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2. Di sini saya akan menggunakan cara sengkedan. Tapi bagi kalian yang mungkin paham dengan cara pound faktor, silakan. Di sini sistemnya sama, caranya sama, prosesnya sama dengan akar pangkat 2. Yang kita butuhkan adalah bilangan prima ya, kita butuhkan bilangan prima. Tentunya juga kalian harus bisa proses pembagiannya ya, karena percuma jika kalian hafal bilangan prima tapi dalam pembagiannya kalian salah ya, otomatis hasilnya pun salah. Nah, di sini saya akan menggunakan sengkedan ya. 74.088 ya, di sini akan kita gunakan cara sengkedan. Sekali lagi, jika kalian ingin menggunakan pound faktor silakan ya. 74.088 dibagi dengan salah satu bilangan prima. Oke, untuk pangkat 3 ini ya, akar pangkat 3 ini usahakan berurut ya, usahakan berurut dan juga teratur dalam pembagiannya. Misalkan kita mulai dari angka 2 dulu ya. Dibagi angka 2, 74.088 dibagi 2. Nah, tentunya kalian bagi ya dengan pembagian biasa bersusun ke bawah. 7 bagi 2 kan masih bisa ya, berarti 7 bagi 2 itu yang mendekati perkalian 2 itu kali 3. 3 kali 2 6, kita kurang 7 kurang 6 1, kita turunkan angka 4 agar bisa bagi angka 2 ya, jadi 14. 14 bagi 2 7 ya, karena 7 kali 2 itu hasilnya 14, kita kurang hasilnya 0. Nah, kemudian 14 kurang 14 0, nah 0 nya kita turunin ya kan, 0. 0 bagi 2 ya, karena 0 bagi 2 nggak bisa berarti hasilnya 0 ya, 0 bagi 2 hasilnya 0. 0 kali 2 0 ya, dikurang 0 kurang 0 0. Kemudian kita turunkan angka 8. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 4 kali 2 8, kita kurang lagi 0, hasilnya 8 kurang 8 0. Dan kita turunkan lagi angka 8 nya, 8 bagi 2 4. 4 kali 8 hasilnya 0 ya, 4 kali 8, 4 kali 2 maksudnya hasilnya 8, kemudian 8 kali dikurang 8 hasilnya 0. Maka hasil pembagian dari 74.088 itu hasilnya adalah 37.044. Nah,
37.044 ini kan masih bilangan genap ya. Kita lihat dari akhirnya satuannya itu kan angka 4. Nah, ini bisa dibagi angka 2 lagi ya. 37.044 dibagi 2. Silahkan kalian cari cara-caratannya ya, dengan pembagian bersusun ke bawah ya. Nah, ini hasilnya adalah 18.522. Nah, 18.522 ini juga masih bilangan genap ya, karena terakhirnya angka 2, satuannya kita bagi dengan angka 2. Itu hasilnya adalah 9.261 ya, 9.261. Nah, untuk 9.261 ini ya merupakan bilangan ganjil ya, karena terakhirnya itu angka 1, satuannya 1, maka tidak bisa dibagi angka 2. Berarti kita lanjut ke bagi angka 3 ya. Tentunya kalian harus mencoba terlebih dahulu untuk pembagiannya untuk dibagi 3 ini ya. Nah, di sini 9.261 dibagi 3 itu bisa ya, hasilnya itu 3.087. Kemudian 3.087 ini juga masih bisa dibagi 3 ya, hasilnya 1.029. Begitu juga dengan 1.029 ini masih bisa dibagi angka 3, hasilnya adalah 343. Kemudian 343 jika kalian mencari dibagi 3 ya, misalkan 343 dibagi 3 ini tidak bisa ya, karena akan menghasilkan angka sisa. Nah, berarti selanjutnya jika dibagi 5, nah 343 ini juga tidak bisa dibagi angka 5. Kenapa? Karena gampang ya, kalau misalkan bilangan-bilangan yang dibagi 5 itu kalau terakhirnya itu 0 sama 5. Nah, ini kan 343 terakhirnya itu angka 3, satuannya angka 3. Maka otomatis dibagi 5 itu nggak bisa, maka selanjutnya itu angka 7. 343 bagi 7 hasilnya 49. 49 dibagi 7 hasilnya 7. Dan 7 bagi 7 hasilnya adalah 1. Nah, dari semua bilangan prima ya, kalian perhatikan pembagian ya bilangan yang bilangan prima ini ya, pertama 2-nya ada 3, 3-nya ada 3, dan 7-nya ada 3. Nah, di sini jadi 74.088 itu hasil dari perkalian 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dan dikali 7 pangkat 3. Nah, yang akan kita cari adalah bilangan asli dari 74.088. Nah, untuk mencarinya ya 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan 7 pangkat 3, pangkatnya kita hilangkan. Jadi tinggal 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 6, 6 kali 7 hasilnya 42. Maka hasil akar 3 dari 74.088 adalah 42. Nah, kalian bisa cek 42 pangkat 3 itu hasilnya berapa ya. 42 pangkat 3 itu hasilnya 74.088. Ini kalau kalian menggunakan cara sengkedan ataupun cara pohon faktor. Nah, kalau misalkan cara berikutnya yang mungkin lebih cepat ya, kalian terserah mau pakai cara pohon faktor, sengkedan ataupun pohon faktor. Apa maksudnya cara cepat? Nah, di sini saya akan menggunakan cara cepat untuk mencari akar 3 dari 74.088. Nah, untuk cara cepatnya kita butuh yang namanya tabel daftar pangkat 3 tadi ya. Kita butuh yang namanya bilangan kubik dari 1 sampai 10 ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, untuk langkah pertama yaitu pisahkan 3 angka dari belakang. Jadi 74.088 ini kita pisahkan 3 angka di belakang ya. Kita hitung 1 2 3. Berarti kita pisahkan di angka 7 sama 4. Nah, seperti ini. Jadi bilangan di depan itu 74 dan di belakang yang sudah kita pisahkan itu 088. Kemudian langkah berikutnya yaitu perhatikan bilangan depan yang sudah dipisahkan. Cari bilangan pangkat 3 yang menghasilkan bilangan tersebut atau tidak melebihinya ya. Nah, kalian perhatikan bilangan depan itu kan 74. Nah, kalian cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya itu 74. Atau kalau tidak ada berarti yang tidak boleh melebihi dari 74. Kalian perhatikan di tabel. Hasil yang pangkat 3 yang menghasilkan 74 kan nggak ada. Yang mendekati itu angka 64. Yaitu dimana hasilnya itu 4 pangkat 3 ya.
4 pangkat 3 menghasilkan 64. Berarti 74 ini ya kita tulis 4. Ya, kita tulis 4. Karena 4 pangkat 3 itu menghasilkan bilangan kubik 64, tidak lebih dari 74. Nah, ini untuk langkah kedua. Untuk langkah ketiga, perhatikan angka satuannya yang paling akhir. Angka satuannya itu kan 8 ya. Nah, kemudian cari pangkat 3 yang hasil akhirnya mempunyai angka yang sama dengan angka tersebut. Nah, kalian cari pangkat 3 yang hasilnya itu hasil akhirnya itu 8 ya. Kalian perhatikan di 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Selebihnya nggak ada kan yang hasil terakhirnya itu 8. Nah, maka 8 ini kita tulis angka 2, di mana 2 pangkat 3 itu menghasilkan angka 8 ya di akhirnya. Berarti hasil dari 74.088 itu adalah 42. Jadi akar dari 74.088 itu adalah 42. Ini kalau kalian menggunakan cara yang lebih cepat dan praktis ya. Oke, untuk soal nomor 7, akar pangkat 3 dari bilangan 54.872. Nah, ini sama ya, kalian boleh menggunakan sengkedan, boleh pound faktor, tapi di sini saya akan menggunakan cara lebih cepat ya, agar memudahkan efektivitas dalam dari segi waktu ya, biar lebih cepat dalam mengerjakan soal. Oke, kita butuh tabel pangkat 3. Ingat, kalau bisa sebisa mungkin kalian hafalkan biar tidak ketergantungan dengan daftar tabel ya. Oke, kita lanjut. Langkah pertama adalah pisahkan ya, 3 angka dari belakang kita pisahkan, berarti di antara 54 dan 872 ya, kita pisahkan. Kemudian langkah keduanya adalah perhatikan angka di depannya ya. Angka di depannya kan 54. Nah, berarti kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 54 atau yang tidak lebih dari 54. Yang tidak lebih dari 54 itu hasilnya 27 ya. 27 itu hasil dari 3 pangkat 3. Maka 54 ini kalian tandai dengan angka 3 ya. Karena 3 pangkat 3 itu hasilnya 27, tidak lebih dari 54. Kemudian langkah ketiga adalah perhatikan angka satuannya yang paling akhir ya. Yaitu angka satuannya kan 2 ya kan. Kemudian cari bilangan pangkat 3 yang hasil akhirnya itu angka 2. Nah, kalian perhatikan tabel. Hasil pangkat 3 yang hasil akhirnya itu ada angka 2-nya. Nah, kalian perhatikan di 8 pangkat 3 itu ada 512. Nah, hasil akhirnya kan angka 2 tuh. Bilangan akhirnya itu angka 2. Nah, yang kita cari itu yang di akhirnya, bukan di tengah ataupun di depan ya. Tapi hasil akhirnya, ujungnya itu angka 2, sama dengan satuan yang akan kita cari, yaitu angka 2. Nah, maka 2 ini itu kalian tulis 8 ya, karena 8 pangkat 3 itu menghasilkan bilangan kubik 512, di mana hasil akhirnya itu satuan itu angka 2 juga, sama ya, yang akan kita cari angka 2. Maka hasil dari akar 3 dari 54.872 itu adalah 38 ya. Mudah-mudahan ini memudahkan kalian dalam mempercepat atau memudahkan dalam mengerjakan soal-soal dari sekolah. Kemudian contoh yang ke-8 ya, dimana akar pangkat 3 dari 2197 ditambah akar 3 dari 125 dikali 2 pangkat 3. Nah, sebelum kalian kerjakan operasi perhitungan penjumlahan dan juga perkaliannya, kalian hasilkan dulu akar 3-nya dan juga pangkat 3-nya ya. 2197. Nah, kita cari dulu bilangan aslinya dari akar 3 dari 2197 ya, kita cari ya, kita pisahkan dulu 3 angka dari belakang. Nah, kemudian angka depan itu angka 2, kita cari bilangan pangkat 3 yang menghasilkan angka 2 atau tidak lebih dari angka 2, yaitu angka 1 ya, 1 pangkat 1 pangkat 3. Nah, berarti 2 ini kita tulis 1. Kemudian langkah berikutnya adalah perhatikan angka terakhirnya. Angka terakhirnya itu angka 7. Nah, kita cari bilangan pangkat 3 yang terakhirnya, hasil terakhirnya itu ada angka 7-nya. Nah, jika kita perhatikan itu ada di 3 pangkat 3 ya, 27. Terakhirnya kan 7. Nah, sama dengan yang akan kita cari.
ya. Maka 7 ini kita ubah menjadi angka 3. Maka hasil dari akar 3 dari 2197 adalah 13. Selanjutnya untuk akar 3 dari 125 ya, ini gampang ya. Kalau kalian hafal ya hasilnya pasti 5. Tapi kalau kalian nggak hafal ya, kalian gunakan cara sengkedan ya. Kalau untuk tiga bilangan ya 125 itu kalian gunakan cara sengkedan, nggak bisa pakai cara yang cepat tadi ya. Mungkin bisa, tapi ya pakai cara sengkedan aja ya. Jadi 125 ini kita gunakan cara sengkedan dengan kita bagi dengan angka 5. Ini bagi kalian mungkin nggak hafal perpangkatan 3 1 sampai 10. Jadi kalian gunakan cara manual ya dengan menggunakan cara sengkedan. 125 bagi 5 hasilnya 25, 25 bagi 5 hasilnya 5, 5 bagi 5 hasilnya 1. Maka untuk pembagian bilangan prima di sini kan angka 5, tiga-tiganya angka 5. Maka 125 itu hasil dari 5 pangkat 3. Jadi hasil akhir dari akar 3 dari 125 adalah 5. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 ya. Berarti kita bisa lanjutkan 13 ditambah 5 dikali 2, dikali 8 maksudnya. 13 itu hasil dari akar 3 dari 2197, 5 itu dari akar 3 dari 125, dan 8 itu dari 2 pangkat 3. Nah, di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, ini operasi campuran berarti ya. Nah, antara tambah sama kali itu didahulukan yang perkalian ya. 5 kali 8. Kita tulis dulu 13 ditambah hasil dari 5 kali 8 hasilnya 40. 13 ditambah 40 hasilnya adalah 53. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai soal-soal pangkat 3 dan juga akar pangkat 3. Mudah-mudahan mempermudah kalian dalam menjawab soal-soal, dan juga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terus dukung channel ini agar lebih baik lagi dengan cara subscribe, like dan juga share-nya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.